Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik. Sebelum belajar, ketua kelasnya Noval, silakan pimpin doa. Halo teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya. Nah, oke, sebelum belajar biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ya, bagus. Harus semangat ya. Masa masih pagi dan ngantuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang Quran surah Hujurat surat ke-49 ayat 13. Nah, namun sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu. Ada enggak yang enggak hadir hari ini? Masuk semua? Ibu cek ya yang sedang enggak masuk nih. Ririn, ada enggak Ririn? Hadir. Iken? Ya, hadir Iken. Satu lagi. Weli, hadir enggak Weli? Ya, bagus, hadir semua ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalian bisa lihat di layar. Kita akan membahas Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menerjemahkan atau mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 4 surah ke-49 ayat 13 dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar surah Al-Hujurat, kemudian mengartikan. Nah, setelah itu kalian membuat proyek mencocokkan ayat dan artinya dengan benar. Nah,
sebelum lanjut, Ibu akan bertanya. Ada enggak yang tahu kira-kira mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ada suku Jawa, Melayu, Madura dan sebagainya. Kira-kira apa tujuan Allah menciptakan kita manusia ini berbeda? Ada yang tahu nggak? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, Nova, kenapa? Saling mengenal. Agar saling mengenal. Yang lain ada nggak? Indah tahu? Apa Indah? Agar saling menghormati. Ya benar. Allah menciptakan manusia itu berbagai perbedaan, ada laki-laki, perempuan dan sebagainya itu agar kita saling mengenal. Kalau sudah mengenal, bagaimana? Saling menghormati perbedaan. Jadi tidak saling bermusuhan. Baik, kita lanjutkan. Nah, minggu lalu kita sudah membaca Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Nah, sebelum kita lanjut menerjemahkan ayat ini, ada baiknya kita baca lagi. Kita ulangi bacaan kita ya. Sama-sama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat terjemahan atau arti secara keseluruhan. Nah, tadi setelah kita membaca ayat, sekarang kita lihat terjemahannya. Nah, coba Dela tolong bacakan, berdiri Nonya. Bacanya nyari. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ya, bagus. Nah, jadi perhatikan ayatnya. Kata Allah, hai manusia. Kenapa manusia? Karena untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Islam. Jadi semua manusia di muka bumi. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Siapa? Nabi Adam. Perempuannya siapa? Siapa? Siti Hawa. Jadi Allah menciptakan manusia itu asalnya satu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu Allah jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia dengan berbagai macam sukunya. Ada suku apa? Suku Dayak. Dipersat tuh. Yang banyak suku apa? Melayu. Ada yang lain? Dayak. Tadi udah Dayak. Jawa. Apalagi suku yang ada di Indonesia? Cina. Apalagi? Batak. Hindu itu agama, Bang.
Nah, jadi ada suku Batak, Madura, dan sebagainya. Jadi banyak suku. Nah, banyak suku yang ada di Indonesia itu salah satu keragaman atau perbedaan yang Allah ciptakan. Apa tujuannya? Supaya kamu saling kenal, mengenal. Supaya saling mengenal. Dulu ibu tidak di sini, ibu di Tanjung Bondol kan? Ibu sukunya Jawa. Kalau Allah tugaskan ibu di sini, nah kan, ibu pindah tugas di sini itu karena atas kehendak Allah. Dipertemukan dengan kalian. Ada yang suku Melayu. Supaya apa? Supaya ibu yang suku Jawa ini kenal dengan kalian yang suku Melayu. Nah, setelah mengenal kita akan saling menghargai. Kata Allah selanjutnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling pintar. Jadi yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Terakhir, innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, ibu yang nanya ya. Nah, tadi di awal kan udah ibu tanyakan, mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan? Apa tadi jawabannya betul? Mengapa? Saling mengenal supaya kita saling mengenal. Nah, selanjutnya kita lihat terjemah atau arti perkata. Nah, perhatikan ya, karena ini nanti yang akan kalian kerjakan, proyek yang akan kalian kerjakan. Perhatikan potongan surah Al-Hujurat. Yang pertama ada ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, artinya ya, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari wa unsa. Jadi arti min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, ya, kemudian kami menjadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Kalau digabungkan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. inna akramakum, Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallahi di sisi Allah atqakum. ialah orang yang paling bertakwa. Kalau digabungkan, indallahi atqakum. Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabirun. Nah, kalau digabungkan, innallaha alimun khabir. Iya, jadi itulah arti penggalan kata dari surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ada ini tugas kalian ya. Tugas
tugas proyeknya. Nah, sebelum itu kalian kan sudah duduk berkelompok ya, di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, masing-masing akan Ibu berikan tugas KPD untuk proyek kalian ya. Nah, perintahnya adalah, perhatikan, kertasnya perhatikan, pasangkan ayat dan terjemahnya. Jadi di sini ada potongan ayat dan di sini terjemahnya atau artinya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, silakan siapkan alatnya. Ada gunting, lem, kertas karton, udah ada? Udah. Nah, jadi nanti perhatikan, kalian gunting. Nah, ini digunting. Ada ayat di sini di sebelah kanan dan arti di sebelah kiri. Kalian gunting, kemudian kalian jodohkan, kalian cocokkan. Apa arti dari waja'alnakum syu'uban wa qabaila? Apa artinya? Kalian gunting, kemudian tempel di sini. Artinya kalian cari, gunting dan tempel di kertas karton yang sudah disediakan. Paham? Paham dah? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, baik. Nah, dah ya. Kalau sudah paham, silahkan diskusikan. Siapa yang bagian gunting, siapa yang bagian nempel, siapa yang bagian tulis nama kelompoknya ya. Kelompok 1 tulis anggotanya, kelompok 2 tulis nama anggotanya, kelompok 3 tulis anggotanya. Diskusikan juga siapa nanti yang presentasi, yang maju ke depan mewakili kelompok kalian ya. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu beri waktu 20 menit ya. Nah, 20 menit mengerjakannya, diskusikan bersama kelompoknya. Yang tugas nulis siapa? Tulis nama anggota kelompoknya. Nah, tulis. Kelompok 1. Kelompok 1. Betul. Kelompok 1. Tulis nama anggotanya. Jangan asal gunting. Ya, gitu. Bikin kotak. Contohnya seperti ini. Jadi guntingnya rapi. Jangan asal gunting ya. Ya. Dihias boleh, boleh. Nempel di sini. Kalau dihias boleh, misalnya dibuat bulat atau gimana boleh. Terus tempel. Tapi nanti guntingin ya. Dan bawa pensil. Yang udah digunting boleh dibawa ke sini. Jadi nanti cari arti. Nah, ini ayatnya.
nabrak kan. Nah, dia ambil dulu. Wahai manusia, Ini bawa boleh sambil tergantung kesepakatan. Oh, bukan. Ini bisa jawab sih. Udah selesai? Coba bulat kelompok 1. Udah selesai? Kelompok 2? Oke ya. Kelompok 3? Oke, baik. Nah, setelah ini nanti perwakilan kelompok akan maju. Ya, berdua membacakan hasil proyek yang telah didiskusikan. Nah, sebelum kita presentasi, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, bagus. Baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, jadi kelompok berkelompok ya. Kelompok siapa dulu yang mau maju nih? Oke, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi kami. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin wa unsa, dari seorang laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban Wa qabaila. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku. Ta'arafu, agar kami saling mengenal. Inna akramakum yang paling mulia di antara
sudah bagus ya. Proyeknya bagus, menarik juga. Nah, hanya ibu koreksi sedikit ya. Jadi yang ini inna akromakum, setelahnya seharusnya urutannya adalah indallahi atqakum, baru innallaha alimun khabir. Jadi ini terbalik ya, tapi tidak apa-apa, sudah bagus semuanya. Oke, kelompok 2 silahkan dulu. Selanjutnya kelompok berapa lagi nih? 1. Oke, silakan kelompok 1 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Maha Alim Mengetahui. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi Ibu diangkat. Nah, Ibu evaluasi sedikit ya. Nah, ini proyeknya dari kelompok 1 sudah bagus. Penyusunannya juga sudah urut, rapi. Hanya kurang hiasan saja, tapi sudah bagus dan cukup menarik. Nah, silahkan duduk. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya tinggal kelompok 3 yang maju ya. Jadi Ibu persilakan kelompok 3 untuk maju membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wahai manusia, inna sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun alimun khabir. ya, bagus. Ulangan. Ya, baik. Nah, angkat lagi. Nah, baik. Ibu evaluasi sedikit ya. Coba dia lagi yang pegang. Nah, Ibu evaluasi sedikit. Perhatikan. Nah, ini adalah hasil proyek dari kelompok 3. Untuk ayatnya, susunannya sudah bagus ya, sudah sesuai, sudah berurutan, kemudian
Bismillahnya juga ada walaupun tidak nampak karena warna kuning ya. Nah kemudian dengan hiasan-hiasan di sampingnya, proyeknya sudah bagus dan sangat menarik ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk, beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, setelah tadi kawan-kawannya maju mempresentasikan hasil proyeknya, kita simpulkan sama-sama bahwa hasil proyeknya sudah baik ya, sudah bagus, sudah menarik. Ayat-ayat yang diartikan juga sudah sesuai urutan. Hanya tadi ada satu kelompok yang keliru ya, terbalik urutannya, tidak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kemudian untuk kerapiannya, nah tolong kedepannya kalau ada proyek lagi diperhatikan kerapiannya dari tulisan, kemudian penyusunannya, kertasnya jangan sampai lecek, ya kan? Ada yang lecek, ada yang kotor, nah, dan sebagainya. Jadi kedepannya diperbaiki lagi supaya lebih baik kedepannya, gitu ya. Nah kemudian untuk refleksi hari ini, nah gimana pelajaran hari ini? Senang nggak? Senang ya? Ada nggak materi yang agak susah dipahami? Ada ya? Yang mana kira-kira? Nah, tentang mengartikan tuh ya? Nah, boleh. Nanti kedepannya kita akan dalami lagi. Nah, kemudian materi kita ini tentang menerjemahkan atau mengartikan ya. Ibu akan kita simpulkan sama-sama. Jadi, materi hari ini tentang Quran Surah Al-Hujurat, Surah 49 ayat 13. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di antara kita bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku. Ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Madura, Cina, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah keragaman yang Allah ciptakan untuk kita sebagai umat manusia. Apa tujuannya? Supaya kita saling mengenal. Kenal antara si A, si B, antara yang bersuku Jawa, yang bersuku Melayu, Dayak, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita sudah saling mengenal, maka kita akan saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham? Ya, baik, kalau sudah paham, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika mungkin saat belajar ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, atau mungkin saat Ibu menegur kalian bergurau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang masih Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang pesan pokok, pesan yang ada dalam Quran Surah Al-Hujurat Surah 49 ayat 13. Nah, baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
warahmatullahi wabarakatuh.